Ibu kenal dengan para pemohon itu? Kenal? Ada hubungan keluarga, Tidak ada, hubungan pekerjaan apalagi ya? tidak ada. Ya. Nggak ada ya. Ibu bersedia sebelum diambil keterangannya untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia. Silakan Bu, berdiri satu langkah ke depan. Ini sebagai saksi ya? Betul yang mulia, sebagai saksi. Ikuti ucapan sumpahnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk Bu. Baik, Ibu Titin ini saksi yang saudara pemohon ajukan. Betul yang mulia. Ini akan menerangkan seputar apa ini? Menerangkan karena beliau inilah Bu Titin adalah yang pertama mendapatkan kuasa dari keluarga daripada terpidana saat itu untuk mereka dampingi sebagai kuasa hukum, dan beliaulah yang banyak mengetahui di awal, dan jalan cerita kami akan dengarkan peristiwa dari awal ketika Bu Titin menangani peristiwa kejadian 2016 yang lalu, yang mulia. Semua perkara ya? Semua perkara. Ya, silakan Pak. Sudah dimulai pertanyaan. Baik, selamat pagi Bu Titin. Pak Bu Titin sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Bu Titin, kita ingin mendengar langsung to the point saja. Mhm. Yang pertama, bahwa apakah Bu Titin benar atau tanggal berapa Bu Titin mendapatkan kuasa dari keluarga para terpidana di awal dari sejak penangkapan 31 Agustus 2016 yang lalu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Sejak tanggal 31 malam hari 31 Agustus 2016, salah seorang yang ditangkap, orang tuanya datang ke kantor kami dan menyatakan anaknya ditangkap pada sore hari. Orang tua Eko Ramadhani, itu yang pertama. Selanjutnya, secara berturut-turut saya mendapatkan kuasa dari 7 tersangka lain dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September 2016. Mohon izin yang mulia saya buka berkasnya. Boleh? Terima kasih. Enggak ada Bu ya? Kopernya di bawah. Ini langsung ke Thailand. Ini surat-surat kuasa yang saya dapatkan dari orang tua. Silakan lihat. Kursinya kok. Silakan. Yang pertama kali Eko. Pakai mic-nya Bu. Yang pertama kali Eko, orang tuanya pada malam hari. Orang tuanya sudah datang pada malam hari. Kemudian itu berturut-turut tanggalnya. Tanggal 31 itu langsung tanda tangan surat kuasa? Tanggal 31 itu karena orang tuanya sudah datang, saya datang tanggal 1 September ke Polres Cirebon Kota. Enggak, maksud saya itu tanggal
Tanggal 1 ditandatangani oleh Eko-nya. Eko. Ya. Oh berarti belum tanda tangan surat kuasa Ya. pada saat itu ya? Itu karena malam harinya orang tuanya datang memberikan identitas, saya ketik di tanggal itu. Nah yang lainnya ketik di tanggal yang saat ditandatangani. Kecuali Rivaldi. Kalau Rivaldi sudah dipegang pengacara lain. Rivaldi bukan ibu kuasanya? Bukan. Penasihat hukumnya? Bukan? Bukan. Jadi berdasarkan surat kuasa itu, saya datang ke Polres Cirebon Kota untuk bisa mendampingi semua yang sudah tanda tangan kuasa. Tetapi pada saat itu, anggota Polres Cirebon Kota tidak mengizinkan saya masuk, tetapi mengizinkan surat kuasa itu ditandatangani dengan cara dititipkan. Jadi saya menyatakan waktu itu saya dapat kuasa, kemudian dikomunikasikan, belum ada perintah dari komandan untuk didampingi oleh pengacara. Jadi surat kuasanya silahkan dititipkan dulu. Jadi setiap surat kuasa itu saya titipkan, diambil keesokan harinya dalam kondisi sudah ditandatangani oleh semua tersangka waktu itu. Jadi saya tidak pernah bertemu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan belum mendapatkan perintah dari komandan untuk mempertemukan dengan kuasa hukum yang mendampingi. Ada pertanyaan? Ya, tanggal 1, tanggal 2, saya hampir setiap hari ke situ karena memang kan surat kuasa yang ditandatangani tanggal 2, saya serahkan tanggal 2. Untuk Gitu. Eko tadi tanda tangan? Kalau Eko dari malam, karena Eko pertama kali orang tuanya yang datang ke kantor saya. Tanggal 31 orang tuanya sudah datang, makanya saya ketik ini di depan orang tuanya, kemudian diperlihatkan tanggal 1-nya saya baru datang ke Polres Cirebon Kota. 1 September 1 September. 2016 ya? Ya, 2016. Saya serahkan waktu itu ke Bapak Imanuddin. Semuanya? Semuanya. Kan satu-satu Pak. Selain Eko? Ya. Oh Eko semuanya. juga termasuk juga? Semuanya diserahkan karena beliau kenal dengan saya bilang pokoknya Bu Titin titipkan saja, besok diambil kembali. Jadi semua kuasa itu diserahkan pagi harinya, besok paginya baru diambil kembali dengan kondisi sudah ditandatangani. Anggota Polres Cirebon Kota. Saya lupa jabatannya apa itu. Enggak lupa saya lupa. Cukup ya, sampai duduk Ya. aja kita. Siap. Baik, saudara saksi, saya lanjutkan. Setelah saudara saksi mendapatkan surat kuasa dari para terpidana, apakah saudara saksi dari tanggal 31 malam ya, Agustus ya, lalu baru tanggal 1, ya betul ya, 1 Septembernya, tanggal berapa saudara saksi berhasil bertemu dengan para pemberi kuasa? Terima kasih. Izin yang mulia. Jadi setelah mendapatkan seluruh kuasa, saya akan datang berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tetapi pada tanggal 2 sudah beredar foto-foto semua tersangka saat itu, semua yang ditangkap itu dalam kondisi babak belur. Tanggal 2 saya sudah mendapatkan foto-foto itu dari para keluarganya. Itu kan membuat kekhawatiran keluarga. Saya tetap datang ke Polres Cirebon Kota, saya memaksakan waktu itu kapan saya bisa mendampingi. Pas tanggal 3 saya ke sana, dikatakan kalau mereka sudah dititipkan ke Polda Jabar pada tanggal 3 September 2016. Tetapi kan karena memang belum seluruhnya yang nanda tangan kuasa, berarti di situ masih ada kuasa yang tanggal 5. Itu pun tetap ditandatangani. Silahkan yang mulia barangkali diperlihatkan kepada apakah 5 September. Atas nama siapa? Saya lupa yang mulia di situ sudah ini. Ya. Ini bukan? Ya. Ya. Ini tanggal 5. Ya, atas nama Jaya, ya. Ya. Apa betul ini surat kuasa? Ya, surat kuasanya ini. Ya. 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 Ya, dua-duanya.
Karena kalau tidak salah memang ada 2 surat kuasa yang mulia kalau tidak salah. Oke, saudara saksi. Saudara saksi bisa perlihatkan foto yang saudara saksi diperlihatkan oleh keluarga ada? Ke depan Bu, ke depan Bu, diperlihatkan. Ke depan, maju. Pertama kali Ibu tanya nih. Pertama kali Ibu melihat foto ini kiriman dari orang tua siapa? Saya lupa karena semua keluarga punya foto ini sebetulnya. Ya, yang menunjukkan kepada Ibu nih ini. Saya lupa foto. waktu itu. Lupa? Saya lupa. Ya betul-betul lupa. Tapi ini dari keluarga yang ditangkap. Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada. Oke, Bawa lagi. cukup ya. Jadi foto yang sama kami juga ada miliki, jadi sudah sama Bu Titin. Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa, ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada tanggal ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu karena kekhawatiran orang tua waktu itu, orang tuanya udah nggak bisa ngelihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Namun waktu itu saya tidak bisa mendampingi ke Propam Polda untuk buat laporan karena surat kuasa aslinya belum diterima oleh Polda Jabar. Jadi saya nggak ngerti surat kuasa asli yang saya serahkan di Polres Cirebon Kota nyangkut di mana. Untung sempat saya fotokopi dulu. Bu, saudara saksi, saya ingin melanjutkan tadi sebelum pertanyaan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda pada tanggal 13 September 2016, saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar di Propam? Enggak pernah. Sebagai pelapor? Enggak pernah. Enggak pernah ketemu? Enggak pernah. Selain waktu awal hanya melaporkan? Ya. Tidak ada tindak lanjut lain? Enggak ada. Tidak ada surat dari Polda Jabar Enggak ada sama memberitahukan sekali. tentang apapun dari Propam? Enggak ada. Tidak ada? Ya. Sampai bergulir kasus ini ya? Ya. Oke. Mohon dicatatkan mulia, ini keterangan sangat penting karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara Eko sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses laporannya di Propam Polda Jabar. Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia. Kemudian saudara saksi, kami ingin menggali lagi, bertanya, setelah tidak berhasil bertemu lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Ya. Ya. Lalu apalagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM, kemudian juga di situ juga disebutkan ada Saka Tatal yang anak, kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13
September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya, baru 4 bulan. direspon ya? Bukan direspon, Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya. Iya, artinya baru direspon oleh Komnas HAM kan? Ya. Saudara saksi melaporkan kan bulan September. Ya, tanggal Baru 13 ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017. Ya, artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM. Ya. Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada, karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak, surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar, kan tembusannya Saudara dikirimkan juga saksi saya. punya dokumen ya, tanda menyerahkan surat ke Komnas Punya. HAM tanggal berapa ya? Oke. Punya semua. Makasih. Ya. Saudara saksi sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM ya, kan dijawabnya di Januari. Lalu yang kembali ke September ya. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indramayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indramayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok Sakatatal tahap 2 tanggal 16 September 2016. Saya kaget, loh kok udah tahap 2? Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok Sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA Karunya sudah dipanggil. Saya nggak usah pakai mic yang mulia. Jadi minta untuk Pakai mic aja Bu. Jadi di tanggal 15 itu. Jawab. Maksudnya saya jawab tapi Ya kalau nggak, kalau ibu, kalau saya nggak mau jawab ya hak ibu. nggak apa-apa, saya jawab tadi tapi tidak. Oke. Kemudian pada tanggal 16 September itulah, 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Sakatatal September 2016 dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga syok ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan, saya halus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika Sakatatal datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Sakatatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis.
Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Sakatatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar ya akan berjalan sendiri dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat karena memang saya menandatangani itu. Karena saya juga udah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu Sakatatal di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya ditandatangani itu di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon, di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang ditandatangannya di kantor kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Sakatatal melakukan pemukulan. Itu pun saya nggak bisa konfirmasi ke Saka, betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Sakatatal dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya nggak punya karena itu kejaksaan yang pegang, yang menyatakan Sakatatal memukul. Saya juga terpaksa menandatangani, kalau tidak ditandatangani Sakatatal akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, saudara saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan saudara saksi masih punya BAP-nya Sakatatal yang saudara mengaku menandatanganinya di kantor kejaksaan tanggal 16 September supaya kita konfirmasi. Ini yang penting mulia, karena di dalam berkas memang BAP ada tanda tangan dari saudara saksi sebagai penasihat hukum, tapi dalam keterangannya tadi saudara saksi mengaku tidak menandatangani selama pendampingan, tetapi dia menandatanganinya tanggal 16 September 2016. Karena itu salah satu alat kekeliruan dan kekhilafan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Ada. Oke, ini aja Bu. Mungkin dihadirkan aja. Ya ini aja sama aja. Coba tanya tanda tangan Ibu bukan? Ya betul di tanda tangan saya. Ini sama tanda tangannya? Ya. Itu betul tanda tangan Ibu Ya. ya? Yang di berkas yang Ibu punya itu sama tanda tangannya? Tanda tangannya. Sama tanda tangannya. Di tanggal 16 September itu yang saya dapat suratnya ini yang mulia. Bukan P21. Itu 22 September ini. Ini bunyinya tanggal 13 September. Jadi surat yang saya dapatkan di tanggal 16 itu ini. P21-nya nggak saya dapat.
Yang saya dapatkan ini. Tapi P21-nya nggak saya dapat. Ya, yang tanggal 16 tuh komunikasinya tahap 2, tapi surat yang diberikan ini. Ya. Pengantar ke tahap 2, tapi saya tanda tangannya tanggal 16 di kejaksaan, tapi tertanggalnya saya dapatnya ini suratnya. Ya. Ya. Ini sudah tanda tangan sudah jadi. Sudah jadi. Karena kalau saya tidak tanda tangan, kata kalau ibu nggak tanda tangan akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk negara. Jadi saya memang tidak mendampingi saat diketiknya BAP Sakatatal. Ya. Ya. Ini BAP Sakatatal. Ya, BAP Sakatatal. Walaupun di sini ada tulisannya, tapi saya memang tidak mendampingi pada saat pengetikan. Jadi ini dibawa dari Polda Jabar ke Cirebon dalam kondisi sudah jadi, tinggal tanda tangan saya. Ada pertanyaan termohon terkait surat ini? Cukup ya? Ya. Berarti semua surat tanda tangan di tanggal 16. Ya, tanggal 16 dengan informasi dari anggota Polda yang menyatakan ini tahap 2. Iya, tanggal 16 tahap 2. Karena ditandatangannya di ruangan kejaksaan. Cuman saya lupa ruangan apanya. Ini saya kembalikan lagi surat kuasa sama surat yang tadi baru ditunjukkan. Silakan Bu, duduk. Pak, duduk. Oke. Saudara saksi, jadi yang di BAP tadi itu betul tanda tangan saudara ya, saksi ya? Ya, Di betul. BAP ya? Ya. Dan saudara saksi menandatanganinya bukan saat pendampingan di Polres Kota Cirebon ataupun di Polda Jabar ya? Bukan. Tetapi di Kejaksaan pada saat tahap 2. kejaksaan mana jelasnya? Kejaksaan Kota Cirebon. Kota Cirebon, Ya. tahap 2 ya? Tahap 2. Oke. Saudara saksi, berapa BAP yang saudara tanda tangani? Hanya untuk tersangka Sakatatal atau dengan terpidana lain? Hanya Sakatatal saat itu. Hanya Sakatatal Ya. saat itu. Saudara saksi bertemu dengan Sakatatal saat itu? Waktu tahap 2? Bertemu. Ketemu. Bagaimana keadaannya? Saat itu Sakatatal memang sangat sulit diajak bicara. Jangankan oleh saya, tetapi juga oleh keluarganya. Waktu itu ada Selis. Saya waktu itu ngomong ke Selis, coba diajak ngomong, bener enggak seperti itu. Sakatatal cuma geleng-geleng kepala, tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia juga masih kelihatan ada bekas luka-luka, bekas sundutan rokok di mukanya. Dan ketika komunikasi juga kita tidak dibiarkan, misalnya saya dengan Sakatatal dengan keluarganya enggak, selalu ada yang mendampingi dari pihak kepolisian. Cuman saya nggak bisa sebutkan karena saya juga lupa. Jadi memang kondisinya betul-betul sangat kelihatan shock. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing.
Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Dan kejadian itu sampai November 2016. Kak Natal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga. Sudah, saudara saksi, cukup. Kami ingin mengetahui tersangka yang lain di awal kan para keluarganya memberikan kuasa kepada saudara saksi selain Saka Tatal. Apakah yang lain itu saudara saksi berhasil menemui dan kapan berhasil menemuinya? Dan apakah masih saudara saksi menjadi kuasa hukumnya untuk selanjutnya? Kecuali Saka Tatal, saya yang lainnya tidak pernah menemui. Karena memang tidak pernah diizinkan untuk masuk ke Polda Jabar. Tetapi pada saat rekonstruksi, yang 5 orang itu sudah didampingi oleh kuasa hukum yang berada di Bandung, Pak Jody Nainggolan. Apakah Pak Jody tidak terkonfirmasi mengenai kuasa yang diberikan oleh saya nggak paham. Tapi pada saat rekonstruksi barulah saya dan keluarga semua terpidana melihat anak-anak itu dibawa ke Cirebon. Termasuk Sudirman? Ya, termasuk Sudirman. Kami mendengar saudara saksi pernah di dalam podcast mengatakan saudara dekat sekali dengan Sudirman. Bagaimana bisa ceritakan terpidana Sudirman? Ditenangkan dulu, Bu. Nah, kalau Ibu mau minum, silakan di luar. Saya kasih tempat. Kalau di sini mungkin duduk. Nggak boleh duduk. Kalau mau di Ibu, Pak saya izin angkat diri mau minum dulu ya. Habis kok. Bisa lanjut. Angkat dulu. Pak Ibu merasa jawabnya. Saya mengenal keluarga Sudirman bukan hanya dengan Sudirman, juga keluarganya. Karena ketika saya pegang kuasa, saya cari tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana prototip keluarganya, bagaimana karakter mereka secara keseluruhan. Pada saat itu yang saya lihat, ibu dan ayahnya Sudirman, mohon maaf, bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada, cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik. Saya juga terinformasi kalau Sudirman, kalau mereka sih bilangnya idiot. Jadi Sudirman tuh gampang disuruh-suruh orang. Kalau dia main bersama teman-temannya, dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain, misalnya ngambilin minum, ngebeliin jajan. Itu Sudirman tipenya seperti itu. Tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain. Jadi dia di rumah, kemudian ke musola, selalu sholat berjamaah, dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Oke. Itu yang saya terima dari keluarga Sudirman. Walaupun untuk informasi itu pun saya sangat sulit menggalinya karena memang keluarga Sudirman itu, mohon maaf kalau saya bilang, mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa. Saya melihatnya seperti itu karena sampai hari ini pun kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya itu sangat sulit. Sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik. Saya harus pelan-pelan. Apalagi ibunya sama sekali, misalnya Sudirman dulu kayak gimana, belum apa-apa dia udah nangis.
Gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya. Saya dapat informasi semuanya dari kakaknya, Beni. Itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar, itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia, kalau orang Cirebon ngomong anak idiot. Itu. Karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun. Jadi nggak naik kelasnya sampai 4 kali. Oke, makasih saudara saksi. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana saudara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya Sakatatal ya? Nah, itu tanggal berapa dimulai sidangnya, lalu diputusnya kapan, saksi apa saja yang dihadirkan, dan bagaimana situasi sidangnya. Itu yang dari saya, mungkin bisa diceritakan. Sakatatal sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya? Ya, setiap hari. Untuk kasus 340, itu yang pertama disidangkan ya, 1 bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober Sidang. sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya. Ya, lanjut cerita. Sidang untuk Sakatatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa, itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Sakatatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang. Walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Sakatatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Sakatatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Sakatatal. Di pintu ruang sidang Sakatatal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan 1. Nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah. Karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang TK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa
sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik, yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi, karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar ruang sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko, di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya. Saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Siap, pemohon. Saya lupa yang mulia, saya lupa. Atas perkara yang nomor 4 dan nomor 3. Karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu. Ya? Enggak, perkara nomor 4 dulu, ketika sudah selesai perkara nomor 3. Nah saya tuh walaupun perkara nomor 3 saya tidak keluar dari ruang sidang gitu. Yang perkara nomor 3 atas nama Eko. Karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan. Yang mulia, boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm. Nanti Pak, kan ada tanggapannya. Oh ya, kalau diizinkan mulia maksudnya untuk. Di akhir persidangan kita. Ya makasih. Ada lagi pertanyaannya? Dari saya cukup mulia. Silakan kalau ada tambahan. Saya nambahkan satu aja Bu Titin Busa sebagai saksi. Ibu kan megang Sakatatal untuk perkara anak dan Sudirman. Kapan Ibu terima berkas perkara? Karena sebagai kuasa kan kita harus punya berkas untuk kemudian kita bisa membuat pledoi dan lain sebagainya. Terima kasih yang mulia, saya jelaskan. Pada saat pada saat 3 Oktober 2016 saya sudah mengajukan permohonan untuk meminta berkas salinan berita acara. Mohon maaf suratnya masih ada, boleh diperlihatkan? Boleh. Karena biasanya saya bikin rangkap 2. 3 Oktober pada sidang. Ini yang Sakatatal. Ini permohonan untuk berkas perkara Sakatatal. Ya, di pengadilan. Saya ajukan ke majelis ya, di ruang sidang. Ya, ke majelis hakim. Ya, sidang pertama.
Itu tanggal 3 3 Oktober 2000. waktu pertama kali sidang ya. Tetapi saya tidak diberikan, dan waktu itu panitera hanya memberikan 2 BAP atas nama Dede dan Aep. Selebihnya saya tidak terima apapun berkas Sakatatal yang harus saya perdebatkan di persidangan. Mohon maaf, ini berkas yang diberikan panitera. Diberikan. Ya, Ya, Ibu. Ya. tanggal 4 diberikan ini, hanya ini 2 macam ini. Ya, karena setiap hari sidang. Depannya mana ya? Ya, ini Aep. Hanya 2 ini yang diberikan. Dengan alasan waktu itu belum selesai dijilid. BAP, Dede dan Aep. Ada. Ada. Yang di saya ada. Ini yang di Sakatatal. Ya. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Ada. Enggak, yang selain yang tadi masih ada yang ditunjukkan lagi? Iya masih. Jadi yang Ibu terima itu berkas dari perkara yang lain kan? Bukan. Ini berkas ini yang tebal itu diberikan pada saat Kan yang sidang saya dimulai. tanya, kan Ibu mohonkan kepada majelis untuk insahlah istilahnya gitu loh, berkas-berkas. Umumnya kan langsung ya silakan dengan panitera biasanya gitu ya. Nah yang Ibu terima kan kemudian diberikan oleh panitera itu berkas itu. Bukan, nggak diberikan. Yang diberikan hanya 2 ini, BAP Iya. Dede dan Aep. BAP Iya. Dede dan Aep. Iya, itu kan bukan berkasnya, Iya. bukan kan? Berkas yang di perkara lain kan? Enggak, kan keterangan Dede dan Aep Jadi hanya itu yang Ibu hanya, dapat. ya, hanya diberinya hanya BAP-nya Dede dan Aep. Apa Ibu nggak minta lagi? Saya sudah ini, tapi memang belum selesai dijilid. Karena kan sidang juga cepat katanya, nanti juga diberikan Belum, setelah itu. belum selesai dijilid tapi udah di sidang. Sidang. Ya. Agak kurang paham saya. Tapi oke lah. Ya. Alasannya belum selesai dijilid. Tapi sudah disidangkan. Iya. Berapa kali Ibu minta permohonan untuk mengkopi atau Ya, setiap menginsah sidang juga saya berkas? minta ke panitera, kan kalau surat resminya sudah saya berikan ke majelis. Tetap sampai akhir Iya. sidang tidak diberikan kecuali yang 2 ini. Ya, ketua kecuali BAP-nya Dede dan Aep. Kan memang kalau sidang anak itu Cepat. peradilannya cepat ya Bu. Ya kalau seminggu saya pikir nggak masalah juga gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu membuat pembelaan untuk perkara ini? Saya Kan Ibu nggak pegang berkas. Ya. Fakta persidangan juga apa adanya gitu. Bagaimana Ibu bisa merunut dari awal kejadian sampai adanya pembunuhan? saya membuat pledoi itu berdasarkan keterangan saksi yang sebetulnya terus diarahkan. Jadi gini, pada sidang Sakatatal yang dimintai keterangannya itu Sakatatal terlebih dahulu. Keterangan terdakwa terlebih dahulu, kemudian keterangan saksi belakangan, saksi alibinya belakangan. Jadi saya membuat pledoi ini hanya berdasarkan keterangan-keterangan di sidang. Tetapi karena keterangan Sakatatal sebagai terdakwa diminta lebih dahulu, ketika saksi bersaksi hanya majelis waktu itu Ibu Etik selalu mengatakan Saka sudah ngaku, Saka sudah ngaku. Jadi semua diarahkan sesuai dengan BAP. Bahkan ketika salah seorang saksi menyatakan pada pukul 10 malam itu Sakatatal ke bengkel, saya ingat betul. Karena itu juga termemori sampai hari ini dengan kerasnya ketika saksi menyatakan pada jam 10 tanggal 2 kami tuh lewat ke flyover Talun mau ke bengkel. Tetapi karena di situ ada rame-rame, ada polisi, mereka mengira razia. Sebelum selesai menjelaskan, ketua majelis waktu itu menyatakan, mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP
ketika karena Sakatatal dulu yang dimintai keterangannya. Jadi pembelaan saya waktu itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan walaupun ditolak seluruhnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi pada tanggal 15 September 2016 saya sudah harus menghadapi sendiri ketika saya menyusun pledoi. Itu kan nomor perkara yang dicantum. Saya ngetik pledoi itu, tetapi nomor perkara yang dicantumkan waktu itu nomor perkara 16. Karena ngetiknya di kantor, mungkin waktu itu karyawan tuh masukinnya nomor pendaftaran surat kuasa. Saat saya menjadi kuasanya Sakatatal 195 itu nomor surat kuasa. Ketika saya membacakan pledoi, setelah itu hakim menolak dengan alasan tidak pernah memeriksa perkara nomor 195, padahal itu nomor surat kuasa. Jadi saya pada saat pembelaan dianggap tidak melakukan pembelaan. Karena kita menyatakan banding, saya terima berkas banding jaksa tanggal 26 Oktober 2016. Karena kan banding. Saya nerima berkas banding jaksa tanggal 26 Oktober 2016. Karena tetapi jaksa menyerahkan memori banding itu tanggal 24 Oktober 2016. Saya baru terima berkas memorinya tanggal 26. Saya menjawab memori banding, kontrak memori banding jaksa sekaligus menyerahkan memori di tanggal 31 Oktober 2016. Tetapi dalam putusan di tingkat banding, ternyata memori banding dan kontrak memori banding saya oleh pengadilan negeri tidak pernah diserahkan ke pengadilan tinggi. Saya punya dokumennya kalau saya pernah menyerahkan memori banding dan kontrak memori banding, tetapi oleh pengadilan negeri. Punya dokumennya mana coba? Ibu mengadakan banding masih dalam waktu 14 hari. Tenggang 14 hari itu. Atau setelahnya. Ya, enggak ya. 7 hari. Ya. Anak. Kan waktunya 7 hari. Pertanyaan saya masih dalam waktu tenggang 7 hari enggak? Ada waktu vonis, langsung ibu menyatakan banding gitu. Ya nggak apa-apa itu mah. Ya coba lihat. Nggak, kita mengkorek ini supaya kita tahu bagaimana pengadilan pada waktu itu berjalan gitu loh. Apakah sesuai dengan KUHAP atau dan lain sebagainya gitu. Silakan. Ada enggak? Kalau nggak ada, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bu? Ada yang bisa membantu untuk mencarinya? Sementara Ibu Titin ini lanjut untuk memberikan keterangan. Oh, nggak bisa. Yang penting buat kami adalah memori banding ibu sudah ada diterima oleh kejaksaan gitu. Oleh pengadilan. Ini memori banding. Sebelumnya Ibu nyatakan di sidang. Kan ditanyakan haknya anak pada saat kan anak kan. Apakah terima, menolak, atau menerima pikir-pikir atau mengajukan banding. Ya. Dan pada saat di persidangan Ibu menyatakan langsung ya. akan mengajukan banding. Ya. Namun pada saat itu belum diserahkan Memorinya, ya memorinya. kan? Ya. Karena jaksa banding saya banding. Baik.
Jaksanya banding juga pada Banding, saat ya, penuntut jaksa banding, ya, penuntut jaksa- umum pada saat itu banding. banding juga. Banding. Jadi kita sama-sama banding. Ini memorinya. Ya, Sidangnya diputus tanggal 10. tanggal 10. Ya, menurut Ya. keterangan Ibu tanggal 10 tadi kan. Ya. Ini kapan dikirimnya? Ibu serahkannya kapan ke pengadilan? 1 November. 1 November. 1 November. Ini diterimanya 1 November. Tanggal 31 saya ininya. Saya lupa itu. Diputus tanggal 10. Ya. Ibu serahkan ke pengadilan tanggal berapa ini? Kalau ini terimanya tanggal 31 sebetulnya. Cuman saya lupa, ini saya bikinnya tanggal 31, tapi berkasnya itu kan ada. Diterima pengadilan tanggal 1. Ya. Diserahkan tanggal 1 November ya. Ya. Terima pengadilan. Oke, ada yang mau ditanyakan pada saat ini? Memorinya? Izin Bu. Apa namanya? Sutrisno Sutrisno. Bardi. Silakannya. Anita. Dulu sebentar. Tanggal berapa sih putusan? Ya. Ini kan banding. Iya. Ya, banding. Cukup? Pak, mau lihat silakan. Cukup ya? Silakan. Masih ada? Jadi terkonfirmasi ya Bu ya bahwa memori banding Ibu diterima di Ya. pengadilan. Tetapi putusan banding menyatakan Tidak Ibu pernah menerima. tidak memberikan memori banding. Ya. Begitu ya putusannya. Mohon dicatatkan majelis. Satu lagi nih. Ini soal pembelaan. Saya terus terang saya lamalah saya jadi pengacara ya. Dan tidak pernah menemukan yang seperti ini. Karena ini bukan masalah prinsip. Itu masalah teknis, salah ketik dan masalah itu. Betul, Ibu tidak diterima pembelaannya. Betul, karena tertuang dalam putusan. Tertuang dalam putusan, kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian. Tertuang dalam putusan di pengadilan negeri. Oleh karena kesalahan teknis yang soal nomor itu tadi. Bukan Ya. nomor perkara tapi nomor kuasa. Nomor kuasa. Karena dalam memori banding juga saya menyatakan kalau saya salah mengetik walaupun itu nomornya nomor kuasa yang dikeluarkan di pengadilan, tetapi jaksa melakukan yang sama, mengeluarkan surat yang dikeluarkan oleh kejaksaan tapi diterima oleh pengadilan. Ya. Saya sudah nyampaikan itu. Ya, saya juga sering kali, bukan Ya. satu puluhan kali bahkan lah. Itu Kalau ada dituangkan dalam kesalahan itu putusan. biasanya di renvoy. Karena dipanggil. materinya materi pembelaan sidang itu Ya, sebetulnya. gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Ya. Memang faktanya seperti itu Ya. ya. Karena dituangkan dalam putusan, kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian, ada di dalam putusan 195 sekian. Padahal itu daftar surat kuasa saya mendampingi Sakatatal di persidangan. Ibu kan kuasa pada waktu itu yang melihat dan merasakan lah bagaimana. Menurut Ibu itu kriminalisasi atau bagaimana? Bagaimana Ibu menilainya? Sebetulnya Karena akibat itu kan ini di penjara seumur hidup tuh. saya yang hadir di situ di 2016 sebetulnya saya yakin Pak Majelis. Saya yakin nggak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam dakwaan. Karena ternyata saat berjalannya proses dari dakwaan saja sudah banyak masalah. Misalnya gini, pada dakwaan Sakatatal itu Peggy yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4 Peggy hanya meraba-raba. Silahkan itu diperiksa oleh kejaksaan. Jadi orang yang sama di peristiwa yang sama melakukan tindakan berbeda di dakwaan Sakatatal dan di dakwaan 5 terdakwa waktu itu. Di dakwaan Sakatatal itu Peggy turut memperkosa yang pada akhirnya dibebaskan di Prapin. Tetapi di dakwaan orang dewasa Peggy hanya meraba-raba dan itu terkonfirmasi ketika Polda Jabar melakukan jumpa pers ketika Peggy tertangkap. Kemudian saya melihat itu rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui
yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki, di tubuh korban perempuan, kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU, kemudian juga ada warna motol yang nempel di median jalan. Jadi sudah disampaikan di persidangan dan mereka menolak sketsa yang disodorkan majelis. Apakah ini sketsa yang dibuat? Kami tidak pernah membuat sketsa itu. Sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian dari jasara harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya nggak tahu masalahnya, saya taunya kecelakaan, tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan, pemerkosaan, terus saya dikasih tahu. Jadi gitu. Jadi berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda. Tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda. Di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan. Itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian. Karena mereka memberikan rekaman itu kepada anggota kepolisian. Ya, tadi Ibu belum menjawab apa yang saya maksud. Kan Ibu yang merasakan dan melihat dan Ibu yang menjadi kuasa pada waktu itu sehingga A sampai Z-nya tentu Ibu tahu. Nah, dalam persidangan karena ini menyangkut predikat kita sebagai kuasa hukum, maka ini saya perlu pertanyakan. Kenapa saya perlu pertanyakan? Ini jadi pelajaran untuk yang akan datang. Hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau ada yang menyatakan bahwa ini kemudian jadi pengadilan sesat, terserahlah ya. Tapi saya menyatakan jangan lagi terjadi hal seperti ini. Masa dalam persidangan tidak diberikan berkas? Bagaimana mau bikin pembelaan? Apa gunanya Ibu ada di sana? Juga nggak ada gunanya juga, hanya melengkapi pasal aja bahwa didampingi. Itu faktanya bahwa kemudian Ibu menandatangani BAP di kejaksaan. Itu bagaimana ceritanya? Saya juga malu mendengarnya, Bu. Ya tapi udahlah, saya hanya memohon mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, yang mulia izin yang ringan-ringan saja yang mulia. Bu Titin kan memang menjadi kuasa hukum dari Sakatatal untuk perkara Sakatatal dan kemudian kuasa hukum Sudirman untuk perkara nomor 4 dan tadi Ibu cerita bahwa Ibu juga hadir di perkara nomor 3 ya. Oke. Pertanyaan saya, nih kalau bisa Ibu ingat-ingat supaya ini clear dan clean di dalam proses pengajuan PK ini, apakah termohon yang jaksa yang ada di sini ada yang terlibat tahun 2016? Lupa saya. Lupa. Udah. Enggak. Terus majelisnya berbeda? Berbeda. Berbeda. Oke, clear and clean. Karena beliau ini hadir di dalam 3 perkara untuk peristiwa yang sama. Hanya Ibu ini yang hanya Bu saksi ini yang bisa
menceritakan karena dia hadir di seluruh perkara ya. Kasus peristiwa Eki dan Vina ini di split. Tapi yang jelas bahwa Ibu hari ini tidak terintimidasi, Saya tidak terintimidasi, tidak ada perlakuan kasar ke Ibu hari ini. nggak ada. Terima kasih. Majelis, saya mau tanya satu hal saja. Saya ingin ketegasan Ibu Titin sebagai saksi. Ibu Titin tidak pernah mendampingi para tersangka pada saat penyidikan ya. Ibu Titin tidak pernah mendampingi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Jadi sama sekali tidak pernah. Dan Ibu Titin sebagai saksi saat ini, yang dulu sebagai pengacara para tersangka, tidak pernah membaca BAP dari mereka? Waktu Saka Tatal kan sempat saya baca dulu. Ya, terus? Kan saya coba nanya, Saka kamu tapi dia kan nggak ngerti saya. Dia juga, ya itu pandangannya kosong, saya nggak bisa nanya banyak sama dia. Ini kamu betul enggak? Soalnya saya harus tanda tangan. Gitu. Tapi kan sebelumnya sudah diinformasikan kalau Ibu nggak mau tanda tangan, hari ini juga kami siapkan. Oke, pertanyaan saya, Ibu tidak pernah mendampingi, tidak pernah ikut dalam pemeriksaan, tapi Ibu baca BAP. Kemudian Ibu tanda tangan BAP itu. Kenapa itu Ibu lakukan? Kalau Ibu tidak pernah mendampingi, tidak pernah sebagai, ini ketegasan saja supaya ini masyarakat luas dinonton oleh live ini, supaya mereka tahu bahwa sesuai dengan keterangan beberapa saksi yang lalu, mereka juga diminta tanda tangan BAP yang sudah jadi. Berarti Ibu tanda tangan BAP yang sudah jadi. Clear ya? Terima kasih Majelis Hakim. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, miris saya dengarnya, melihat dengarnya. Saudara saksi, upaya apa yang Anda lakukan pada saat dalam pemeriksaan itu? Yang tidak bisa mendampingi, atau membuat surat kah? Atau protes? Atau mengadu kemana? Saya ingin penjelasan itu. Ya. Sebetulnya saya nggak ngomong banyak hal yang saya lakukan dengan cara saya melapor ke Propam Polda, ke Komnas HAM. Sebetulnya saya berharap banyak dari institusi itu karena laporan-laporan yang saya sampaikan. Karena kan tidak pernah ada yang tahu kalau para orang tua tersangka saat itu sangat berharap saya bisa mendampingi anak-anaknya. Sangat berharap karena mereka juga keyakinan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Mereka sangat berharap. Walaupun dalam kondisi berat, saya mendapatkan tekanan saat persidangan. Saya juga jauh sebelum sidang, orang tua daripada tersangka ini terus-terus memohon agar, karena mereka yakin anak mereka tidak salah. Saya juga sebut karena saya orang media, saya juga sempat memohon kepada media. Ini ada yang salah dari perkara ini. Saya pernah jadi redaktur di perusahaan besar Pak, Pikiran Rakyat. Suami saya juga pernah jadi ketua PWI. Saya berharap dengan posisi saya sebelumnya, sebelum saya jadi pengacara, saya berharap dapat support dari teman-teman saya di media saat itu. Di 2016, bulan Mei tanggal 19, bulan Mei. Ini saya lupa tanggal-tanggalnya. Ini koran-korannya. Semua saya selalu komunikasikan ini rekayasa. Saka susah diajak komunikasi, saya selalu katakan ini ke media. Tetapi ketika saya menyatakan, boleh? Baca Bu, kalau Ibu ditunjukkan. Baca. Ayo, Bu. Ini hakim yang Ibu Etik menyatakan hakim geng motor sadis dan kejam. Jadi
Ketika saya ngomong rekayasa, media hanya membeli porsi segini dan tidak bisa dijadikan halaman satu. Ya, ya, dia bicara saat ini. Gimana Bu? Ya, sidang dewasa. Ini bulan Mei ini. Itu pada saat hakim menangani perkaranya Sakatatal. Dia membuat keterangan pers, kemudian ya, jadi kalau misalnya, karena memang sebetulnya ada instruksi untuk tidak memberikan porsi pada pengacara. Saya mendapat informasi itu dari salah satu wartawan media, dipanggil oleh institusi tertentu, kemudian dikatakan tidak usah porsi pengacaranya diambil. Blow up saja kekejaman geng motornya. Waktu itu wartawan tersebut menyatakan yang pegang perkara ini Bu Titin, dia dedemitnya wartawan, ini nomor handphonenya. Dikasihinlah ke orang yang melarang itu. Ya, ya. Dibacakan. Iya. Iya. Tapi ditolak semua. Setelah melakukan ini demo-demonya Bu. Saya punya 115 itu, cuman handphonenya nggak kebawa. Ada 115 foto. Ini demo di depan pengadilan. Ya. Enggak, yang di pengadilan itu yang anggota polisi yang mengacungkan tangan, tapi ke Eko. Karena waktu itu Eko mengatakan, ya saya dianiaya oleh orang itu. Gitu. Enggak ada nanti jadiin. Gimana? SK itu Sakatatal. Saka. Beda. Ya. Beda-beda semua. Ini enggak semua ya, masih ada sih, cuman yang penting-pentingnya saya. Ini nih, yang dakwaan berubah tuh ada. Wartawan. Bukan, saya hanya narasumber, yang bikinnya wartawan. Ini Andri wartawannya, ada nama inisialnya, karena saya kenal satu-satunya. Ini wartawan Radar, ya. Karena kan kalau wartawan kan posnya, kalau saya pengadilan punya wartawan sendiri, biasa kepolisian kejaksaan satu wartawan, kemudian ekonomi wartawan lain gitu. Jadi kalau wartawan kriminal pasti kejar kimpol, dulu istilahnya kepolisian kejaksaan kehakiman. Jadi pasti punya wartawan sendiri, punya pos-posnya sendiri. Kita ngomongnya pos. Ini bukan saya yang bikin, ini wartawan yang bersangkutan. Ya, ya. Pas dakwaan pertama. Bukan, kalau dari BAP penganiayaan, kedakwaan 340. Ya. BAP-nya ya 170. Bukan. Bukan. Dari BAP-nya 170, kedakwaannya 340.
Baik. Jadi gimana Ibu sudah upaya Ibu Ya. cukup sudah penjelasannya? Ada lagi? Ya, karena gini, pada sidang kesaksian saat Bentar. Nah, saya masih bertanyakan masih dalam proses penyidikan. Upaya apa yang Ibu lakukan tadi Ibu sudah jelaskan. Tadi Ya. Ibu sudah jelaskan ya. Mhm. Oke. Jadi yang saya mau tanya yang kedua, di dalam persidangan tersebut ya, Ibu kan selaku penasihat hukum sama kayak kami di sini, ya kan? Ibu mempunyai satu suatu pembelaan, pertanyaan. Apa yang Ibu lakukan pada persidangan itu waktu itu? Apa yang Ibu lakukan di situ dan suasananya seperti apa? Dan Ibu apa yang Ibu yang kira-kira Ibu itu ditekan atau tidak dalam persidangan? kalau di sidang dewasa sebetulnya kan semua barang bukti yang disodorkan itu tidak pernah diakui oleh para terdakwa waktu itu. Tetapi pada sidang pemeriksaan dokter yang menerima Vina waktu itu, memang kan dia menyebut ada perdarahan. Sebetulnya saya juga nggak tahu, saya sempat nanya, itu yang disebut perdarahannya itu karena menstruasi atau bukan? Sebetulnya sudah saya tanyakan itu. Jadi untuk memastikan saya itu pengen punya keyakinan, tapi waktu itu oleh dokter yang bersangkutan bukan dijawabnya. Kemudian juga saya berusaha meyakinkan kalau para terdakwa itu tidak terlibat dalam perkara ini. Saya waktu itu memohonkan kepada majelis, saya bilang saya hafal betul daerah itu, ada antara 5 sampai 7 CCTV, itu saya ingat betul, saya nanya seperti itu di sidang tanggal 17 Februari 2017. Saya meminta agar majelis memohonkan kepada jaksa, meminta kepada jaksa untuk menghadirkan CCTV. Nah, saat itu yang dihadirkan kan para orang yang melakukan penangkapan. Waktu itu dijawab di sidang 17 Februari 2017, kalau CCTV itu sudah ada, tetapi tidak bisa dibuka karena gelap. Itu yang pertama, jawaban anggota yang melakukan penangkapan. Karena waktu itu saya gini, untuk meyakinkan saya sebagai kuasa hukum, kalau peristiwa itu ada, untuk meyakinkan majelis, untuk meyakinkan jaksa, saya mohon CCTV daerah itu dibuka karena ada 7 CCTV di situ. Kemudian dijawab seperti itu oleh anggota yang dihadirkan sebagai saksi, Gugun Gumilar, dan karena waktu tanggal 17 Februari 2017 itu semua saksi yang melakukan penangkapan yang dihadirkan. Jadi saudara saksi sempat menyampaikan itu di persidangan. Ya, menyampaikan meminta rekaman CCTV dibuka. Yang pertama jawaban anggota kepolisian, CCTV tidak bisa dilihat karena gelap. Jadi saksi sebagai PH masih sempat memberikan, bukan saya meminta paksa. Ya. Gitu kan. Kemudian CCTV tidak bisa dibuka, jawaban anggota yang lainnya tidak bisa dibuka karena anggota Polres Cirebon tidak ada yang memiliki keahlian untuk membuka CCTV. Nah, Baik. Waktu itu juga saya memohonkan kepada majelis apakah bisa mendatangkan ahli untuk membuka CCTV. Baik, itu lagi. Dalam ruangan sidang, saudara saksi sebagai penasihat diintimidasi atau tidak? Karena gini, karena tadi saudara saksi mengatakan dijaga ketat, ada yang bersenjata, ya. Ada nggak saudara saksi diperlihatkan dipelototin oleh itu sih? Itu aja, silakan. Ya. Begini yang mulia, saya wartawan kepolisian, kejaksaan, kehakiman di Polres Sumber. Suami saya ketua PWI, wartawan kepolisian, kejaksaan di Polres Kota Cirebon. Jadi saya dengan suami sama-sama punya pekerjaan yang sama tapi beda pos liputan. Saya memang kenal dengan beberapa anggota tetapi kan tidak terlalu dekat. Saya paham betul ketika misalnya saya datang, ada anggota yang megang senjata, kemudian juga ketika saya masuk, dia ngelihat saya dengan cara yang sangat Di mana berdiri? Di mana? Di dalam? Di luar atau di langsung pengunjung atau di dalam atau di mana? Kan berdirinya di pintu sidang, di pintu. Dalam pintu persidangan masuk. Mulai seperti ini? Iya. Jadi kalau saya masuk nongkrongnya di depan pintu,
sambil begini sambil pegang Sidang sudah dimulai? Ya. Sidang sudah dimulai? baru pas masuk sidang. Nah itu selalu seperti itu pada sidang Sakatatal. Jadi semua Artinya suara saksi Ya. diplototin atau bagaimana? ya diplototin. Jadi nggak nyaman lah ya suara Nggak saksi. nyaman. Jadi Ah. suara saksi sebagai penasihat hukum nggak nyaman ya, merasa diintimidasi. Dan itu agak berubah ketika rekonstruksi. Saya ingat betul peristiwanya ketika rekonstruksi. Saya waktu itu minta diantar suami saya. Enggak, maksud saya yang di dalam persidangan aja, bukan rekonstruksi. Ya, maksudnya kan gini, sama kan ketika rekonstruksi kan sama. Sama, misalnya kondisinya semua pengacara tuh mendapat perlakuan tidak nyaman karena semua gerakannya tuh seperti diperhatikan betul. Nah, ketika rekonstruksi, saya mau ngambil berkas, saya minta kunci lah ke suami saya. Saya bilang, ngambil kunci. Kebetulan suami saya sedang ngobrol dengan anggota Polres Kota Cirebon. Terus tanya, itu siapa? Istri saya. Hah? Istri kamu? Nah dari situ melototnya mulai berubah. Gitu. Jadi mungkin tahu suami saya juga wartawan dan ketua PWI. Kemudian jadi mulai enggak sekeras dulu ketika dia belum tahu istri dari ketua PWI itu. Dari awal keras banget, tapi setelah itu agak turun. Jadi sebetulnya kenapa saya ingat betul karena buat saya juga tekanannya luar biasa majelis. Sebetulnya kalau misalnya yang tahu hadir di situ bukan cuma pengacara kok, jaksa juga dalam kondisi tertekan. Saya yakin betul kita betul-betul tidak nyaman ketika bersidang. Kalaupun mohon maaf sekarang jaksa bersikeras tetap meyakinkan peristiwanya ada. Sebetulnya jaksa yang hadir di situ nggak nyaman tahun itu. Yakin gitu, saya sih yakin betul. Sekarang bagaimana kita misalnya hakim tidak bisa memarahi ada anggota yang membanting pintu di ruang sidang dengan alasan maklumi saja. Padahal waktu sidang Sakatatal dalam catatan saya yang dihadirkan itu Supri dan Jaya. Itu menyatakan saya terpaksa mengakui karena ditodong pistol oleh Bapak Rudiana. Ada kok di catatan saya walaupun memang tidak terakomodir dalam putusan. Itu di mana ditodongnya? Waktu itu kan diminta sebagai saksi. Pada Betul. persidangan? Bukan di persidangan saat di Polres Cirebon Kota. Saya terpaksa. Sebentar saya lihat catatan dulu. Ingat-ingat aja Bu ya, terus ya saya mau Nanti korek saya terus. bongkar catatannya. Oke. Karena dia menyatakan saya ditodongi pistol oleh Bapak. Tapi Ibu Rudiana. sendiri sempat ditodong nggak? Ya. Ibu sempat ditodong nggak? Dibentak-bentak nggak? Kalau saya enggak, cuman memang pandangan ajanya yang kabur. Saya bilang, kenapa kemarin ngelihat saya kayak mau nelen? Saya sempat ngomong gitu sih ke anggota kepolisian. Kenapa sih ngelihat saya kayak orang menelen aja gitu. Gitu. Baik Yang Mulia. Cukup, makasih. Satu aja ya, izin majelis. Sebagaimana tadi kita sudah dengar ya dan juga kesaksian daripada saudara Sakatatal dan para terpidana yang lain, memang tidak pernah ada pendampingan dalam BAP penyidikan mereka ketika di Polres ya. Jadi prinsip Miranda Rules itu memang tidak diterapkan. Nah, yang saya ingin ketahui penegasan lagi, kapan saudara saksi itu sebenarnya mulai mendampingi saudara Sakatatal? Karena Sakatatal pun menyampaikan sebenarnya dia nggak pernah tahu tuh, nggak pernah kenal siapa kuasa hukumnya. Coba saudara saksi jelaskan, mulai kapan itu? Pada hari pertama sidang. Oke. Ya, pada hari pertama sidang saya mendaftarkan kuasa, kemudian mendampingi Sakatatal saat persidangan. Itu Sudah ditanyakan tadi. Ya. Ya, tapi lain. pada saat yang di kejaksaan itu katanya kan menandatangani. Yang menghubungi saudara saksi siapa? Bapak Dodi dari Polda Jabar. Ya, karena kan begini sebenarnya. Kalau penyerahan tahap 2 artinya semua berkas sudah lengkap, kan gitu. Ya, kalau ada yang masih kurang kan masih petunjuk sebenarnya kan. Nah, Ibu dihubungi oleh polisi. Ada tidak dorongan dari yang bersangkutan mengatakan bahwa isi BAP itu benar? Sehingga Ibu tanda tangan. Ya seperti disampaikan, ini Saka sebenarnya sudah mengakui Bu. Dia bilang kok udah tahap 2, saya bilang kan saya belum mendampingin. Yang dewasa juga sudah mengakui semua perbuatannya. Jawabannya seperti itu.
Itu. sudah disampaikan, ya. Oke, terima kasih. Terakhir ya. Satu aja. Saya tadi nangkep penjelasan saksi soal ada saksi penangkapan yang dihadirkan. Artinya itu saksi yang menangkap, kan? Ya kan? Nah, kalau bandingkan dengan BAP-nya Rudiana, tidak ada itu penangkapan. Yang ada dia mengamankan. Tapi faktanya di persidangan dihadirkan saksi penangkapan yang namanya Gugun dan seterusnya. Begitu ya? Tolong catat. Prinsip sekali ini. Ibu pernah mengajukan gerasi untuk para terpidana? Saya tidak pernah mengajukan gerasi karena setelah mereka vonis memang tidak ada komunikasi lagi mengenai nasib mereka gitu. Ibu pernah mendapatkan informasi mereka pernah mengajukan gerasi? Tidak pernah. Di tahun 2024 itulah saya ditanyakan oleh wartawan, Ibu pernah ngajuin gerasi? Enggak, saya bilang. Oh, Nah, saya juga konfirmasi ke keluarganya apakah dulu pernah mengajukan gerasi, mereka juga tidak mengerti. jadi para terpidana pun tidak pernah mengajukan gerasi ya? Kalau Melalui pengacaranya tidak. melalui pengacara tidak ya? Tidak. Oke, makasih. Cukup ya. Silakan dari termohon. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Cukup ya. Cukup. Dari pemohon ada yang mau ditanggapi keterangan Ibu ini? Eko? Ada yang ditanggapi? Benar adanya penodongan pistol itu, cuma pas Eko nunjuk iya betul itu orangnya, tapi pas ditodong Eko nggak ngelihat, pas nunduk Eko karena ketakutan. Peristiwa Terus itu ruangan ada ya? ruangan persidangan juga bukan di bawah, di atas. Iya. Yang mulia. Terus selesai jam 11 malam. Kalau yang tadi yang betul Pak Argi, saya ditodong pas penangkapan itu, ditodong pakai pistol, disuruh ngaku. Cukup ya tanggapannya? Iya. Ya, terima kasih Bu atas keterangannya dan kehadirannya. Terima kasih banyak. Pemeriksaannya sudah selesai. Bisa pulang atau bisa duduk di dalam. Dipersiapkan buktinya Pak. Kita lanjut bukti Rivaldi.